Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Resti Nurul Fadila. Saya buat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Neuroscience bersama dosen pengampu Ibu Khairia Khalid MPD. Materinya yaitu tentang pengertian otak, fungsi otak, dan bagian-bagian otak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian otak. Apa itu otak? Otak adalah salah satu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem syaraf. Otak memiliki volume berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel syaraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Fungsi otak adalah salah satunya sebagai regulasi sebagian tindakan yang dialami dan sebagai pusat pengatur organ-organ tubuh manusia. Misalnya mengatur kerja jantung, hati, dan lain-lain. Otak merupakan pengendali tubuh. Jika seseorang memiliki otak yang sehat, maka tubuhnya akan mendorong lebih sehat. Namun, sebaliknya, jika otak mengalami kondisi yang tidak baik, maka itu merupakan penyebab segala masalah pada tubuh. Struktur otak manusia terbentuk atas dua sel, yaitu glia dan neuron. Apa itu glia? Glia adalah sel yang melindungi neuron. Bisa disebut juga dengan sel pelapis neuron. Sedangkan neuron adalah sel syaraf yang membawa segala informasi yang dibutuhkan tubuh ke otak. Neuron merupakan informasi tersebut dalam bentuk potensial aksi. Antara neuron yang satu dengan yang lain saling berkaitan, sehingga dapat diibaratkan sebagai rantai tidak terputus. Neuron yang satu akan membawa informasi berupa potensial aksi ke neuron yang lainnya, dengan turut serta membawa bahan kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Neurotransmitter ini dibawa dan dikirimkan melalui sinopsis atau suatu celah antara neuron. Manusia, bahkan makhluk hidup lain, memiliki ratusan bahkan jutaan neuron yang terkait untuk membawa segala macam informasi ke otak. Secara umum, otak terbagi menjadi 4 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, yang kedua otak kecil atau cerebellum, yang ketiga batang otak atau brainstem, dan yang keempat sistem limbik. Namun dalam bagian besar tersebut masih terbagi menjadi beberapa bagian kecil lagi. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada yang namanya otak besar atau cerebrum. Sesuai dengan namanya, yaitu otak besar. Otak besar merupakan bagian yang terbesar pada otak. Otak besar merupakan bagian yang membedakan antara otak manusia dengan otak binatang. Dengan otak besar, manusia mampu berpikir, mengendalikan pikiran, berbicara, dan mengingat. Kecerdasan seseorang juga turut diukur berdasarkan kemampuan otak besar. Otak besar terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama
lobus frontal. Apa itu lobus frontal? Lobus frontal yaitu bagian otak yang menduduki bagian terdepan dan dari struktur otak besar. Lobus frontal memiliki hubungan dengan perilaku manusia, seperti kemampuan bergerak, kognitif perencanaan, penyelesaian masalah, kreativitas, pusat kontrol, perasaan, kemampuan berbahasa, dan lain-lain. Yang kedua, ada lobus parietal. Lobus parietal adalah bagian otak besar yang berada di tengah. Lobus parietal berhubungan dengan sensorik tubuh, berupa tekanan, sentuhan, rabaan, dan lain-lain. Yang ketiga, lobus occipital. Lobus occipital adalah bagian otak besar yang terletak paling belakang. Bagian otak besar ini berhubungan dengan penglihatan visual manusia sehingga tubuh mampu membedakan segala hal yang dilihat oleh manusia. Yang keempat yaitu lobus temporal. Lobus temporal adalah bagian otak besar yang berada di bagian samping kiri dan kanan otak. Lobus temporal berhubungan dengan suara atau verbal manusia, sehingga dengan adanya lobus temporal ini, manusia dapat berbicara serta membedakan berbagai bahasa dan gerakan. Nah, itu dia bagian otak yang pertama, yaitu otak besar atau cerebrum. Otak besar atau cerebrum itu terbagi menjadi beberapa bagian ya, tadi sudah aku sebutin. Nah, bagian otak berikutnya yaitu yang kedua, otak kecil atau cerebellum. Otak kecil adalah salah satu bagian otak yang berada di bawah lobus occipital otak besar, tepatnya di bagian belakang kepala dan berhubungan dengan leher bagian atas. Otak kecil memiliki hubungan dengan fungsi gerakan manusia, seperti mengontrol gerakan manusia, mengontrol gerak koordinasi dengan otak, mengatur keseimbangan tubuh, dan mengatur sikap posisi tubuh. Tanpa ada otak kecil, gerakan manusia menjadi tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga mengakibatkan seseorang tidak dapat menggunakan otot-ototnya untuk melakukan aktivitas. Nah, bagian otak yang berikutnya yaitu yang ketiga, batang otak atau brainstem. Batang otak adalah bagian yang memiliki peran penting, layaknya otak besar dan otak kecil. Batang otak berada di leher bagian atas dan memanjang hingga sampai ke sumsum tulang belakang manusia. Batang otak mengatur fungsi dasar manusia, seperti mengatur proses pernafasan, proses denyut jantung, proses kerja ginjal, dan hal lainnya. Oleh karena itu, di dalam medis dikenal dengan mati batang otak, yaitu suatu keadaan cederanya batang otak yang mengakibatkan orang tersebut mati biologis. Batang otak terbagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu otak tengah atau mens klepat, batang otak terbagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu otak tengah atau dengan nama lain mesenklephalon. Otak tengah adalah bagian batang otak yang menjadi penghubung antara otak besar dan otak kecil. Otak tengah berhubungan dengan proses penglihatan pada manusia. Yang kedua, medula oblongata. Medula oblongata adalah
titik awal dimulainya saraf yang akan menuju ke tulang belakang, sehingga dilanjutkan ke seluruh tubuh. Medula oblongata berhubungan dengan pengontrolan fungsi otomatis organ-organ pada manusia. Yang berikutnya yaitu pons. Pons adalah bagian batang otak yang terletak di bawah medula oblongata dan mengatur serta meneruskan segala informasi ke bagian otak yang lain. Yang keempat adalah sistem limbik. Sistem limbik adalah bagian otak yang terletak di tengah-tengah otak. Komponen sistem limbik yaitu hipotalamus, talamus, amigdala, korteks limbik, dan hipokampus. Sistem limbik merupakan bagian otak yang berhubungan dengan alam sadar manusia, pusat emosi, pusat data, haus, pusat lapar, pusat dorongan, seks, dan masih banyak lagi. Bahkan, Ledoux mengistilahkan sistem limbik sebagai tempat duduk bagi segala nafsu manusia, tempat penghargaan, kejujuran, dan tempat bersama bermuaranya cinta dan benci. Alhamdulillah, nah itu dia penjelasan dari saya tentang bagian-bagian otak. Mulai dari pengertiannya, bagian-bagian otak terbagi beberapa kecil lagi. Pokoknya semuanya sudah saya jelaskan dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan tugas UTS ini, dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Amin. Sekian video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.